Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah Minggu hari ini, Advent yang kedua, tanggal 6 Desember 2020. Mari kita memuji Tuhan melalui buku nomor 39 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetaplah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Jemaat nomor 87 ayat 1.
yaitu hukum Taurat kitab yang pertama sampai dengan yang keempat. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kitab kedua, jangan perbuat bagiku patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau diikuti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kitab keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi melalui buku nomor 733 ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkaulah Tuhan kasih dan benar, berkat-Mu berlimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Allah, Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang lain. Amin. Kita bernyanyi melalui Jumat nomor 460 ayat 3.
mendengarkan firman Tuhan sebagai nas episkal hari ini yang tertulis di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh urusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah kulit unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah serta menghayati di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi melalui buku ini nomor 188 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, anggota jemaat yang baru. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Ejen Hawawan Furba, Ibu Tupina Nur Mango,
Mereka pindah dari HKBP Pangkat, Resort Pangkat, Distrik 3, Ubang. Saat ini mereka tinggal di Jalan Mahoni 9, Blok E, nomor 156, Rumnas UPD, masuk di Namoraki 2. Yang kedua, Minggu Advent kedua. Pada hari Minggu ini tanggal 6 Desember 2020 adalah Minggu Advent kedua. Ibadah dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian, yaitu pukul 8.00 WIB Namoraki 2 di Kodam dan WIB 2. Pukul 10.00 WIB Namoraki 1, WIB Pasar 4 dan WIB 9. Jadwal Minggu Advent ketiga tanggal 13 Desember 2020 pukul 8.00 WIB Namoraki 1, WIB Pasar 4 dan WIB 9. Pukul 10.00 WIB Namoraki 2, WIB Kodam dan WIB 2. Yang ketiga, pendaftaran baptisan kudus dan naik sini atau membagikan proposal kepada anak jemaat di tanah perantauan. Pada tanggal 26 Desember 2020 akan dilaksanakan baptisan kudus dan naik sini bagi anak-anak jemaat yang ada di tanah perantauan atau berlaku hanya untuk anak anggota jemaat HKBP dalam Medan yang resmi terdaftar. Bagi anggota jemaat yang akan membawa anak-anak untuk baptis dan yang akan aksi diharapkan untuk mendaftar kepada ketua WIB masing-masing. Diwajibkan untuk mengikuti latihan atau parkur. Jadwal parkur baptisan kudus pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Dan naik sini pada tanggal 15 dan 16 Desember 2020 pukul 20.00 atau jam 8 malam. Yang keempat, himbauan menyampaikan persembahan bulanan. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Cincadam Medan agar ingat untuk menyerahkan persembahan bulanan yang belum dibayar pada tahun ini kepada ketua WIB masing-masing. Yang kelima, pengumpulan persembahan ibadah minggu keluarga di rumah. Pengumpulan persembahan ibadah minggu keluarga dapat diserahkan kepada ketua WIB masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada ketua WIB, baik untuk persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Yang keenam, bantuan sosial bencana alam banjir. Pada hari ini kita mengumpulkan pilihan 2D atau spontanitas bantuan sosial bencana alam banjir dari sendiri kepada 4 keluarga dari WIB Pasar 4, yaitu keluarga Ismail Inan Bostos, keluarga Nyonya Sinaga Burukuni, keluarga Ek Burtambulan, dan keluarga Zetuga Inan Burkian. Yang ketujuh, bantuan desinfektan. Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 telah diterima bantuan desinfektan merek Bipo 1 dus dari keluarga Cihanda Malik Inan Burkuba dari BT2. Yang terakhir, yang ke-8, Sidoni Gudang HKBP. Mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Desember 2020 akan dilaksanakan Sidoni Gudang HKBP ke-65 di Seminarium Sukoharjo dan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita doakan supaya kedua acara tersebut berjalan dengan damai dan lancar.
Demikian warta jemaat. Mari kita bernyanyi melalui jemaat nomor 457 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Minggu Advent yang kedua bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu Minggu Advent yang kedua, yang tertulis dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan membacakan isi firman Tuhan bagi kita. Mari kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan dengan baik dan merenungkannya di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, sebab Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada keburukan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemuk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita manusia terus berjalan dari waktu ke waktu, ataupun dari masa ke masa, dari masa lampau ke masa kini, dari masa kini menuju ke masa depan. Masa kini jadi masa lampau dan masa depan menjadi kenyataan. Pengalaman pahit yang kita alami pada masa lampau, yang dialami seseorang, dapat membuat orang itu berhati-hati menjalani masa kini dan mengantisipasi masa depan. Namun bukan hanya berhati-hati, tetapi pengalaman pahit yang terjadi di masa lampau dapat juga mematahkan semangat untuk menjalani masa kini dan menimbulkan rasa atau sikap yang pesimis dalam menatap masa depan. Belum lagi kalau di dalam pengalaman hidup itu ditambah lagi dengan pengalaman hidup yang
yang penuh dengan penderitaan. Belum lepas dari pandemi virus corona COVID-19 dengan segala macam pergumulan dan kesusahan yang diakibatkannya, harus menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi. Belum selesai masalah kesulitan ekonomi dalam keluarga, harus menghadapi sakit penyakit yang parah dari salah satu anggota keluarga misalnya. Atau baru saja kehilangan pekerjaan, sudah harus menghadapi masalah kenakalan anak atau juga masalah di tengah-tengah rumah tangga. Artinya terus mengalami pengalaman hidup yang menghadapi penderitaan yang bertubi-tubi, yang silih berganti, yang selalu datang di dalam kehidupan. Hidup yang kadangkala lepas dari penderitaan yang satu, tetapi harus menghadapi kembali penderitaan yang lain, dapat menimbulkan rasa pesimis di dalam melihat dan merasakan arti kebahagiaan di dalam hidup ini. Ada yang menggambarkan rasa pesimis itu seperti kucing liar katanya, yang sedang mencari tempat tinggalnya, dan ketika ada orang yang mau membuka rumahnya dan membiarkan dia tinggal, maka kucing tersebut akan betah tinggal di situ, dan selanjutnya akan sulit untuk diusir ketika pemilik rumah sudah tidak lagi menyenanginya. Sama seperti rasa pesimis, ketika kita membuka diri untuk menerimanya, maka dia akan sangat betah dan sulit untuk diusir keluar dari diri kita. Rasa pesimis dapat merusak segala rencana yang sudah matang, bahkan juga dapat menjadi penghambat kemajuan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan juga rasa pesimis dapat melemahkan iman dan kepercayaan kita di dalam mempercayai kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sudahlah, tidak ada gunanya misalnya begitu-begitu saja yang hidup ini. Sudahlah, tidak ada artinya berdoa, rajin ibadah, aktif melayani, ataupun percaya kepada Tuhan, toh hidup tetap susah. Atau mungkin juga sudahlah, hidup ini memang sudah suratan, memang harus inilah menjadi bagian hidupku. Lunga bagian sumono, naik pembuat hobi di golkon. Pesimis untuk melihat hidupnya, sehingga rasa pesimis itu dapat mematahkan semangat juang di tengah-tengah kehidupan kita dan melemahkan iman kita dalam melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Untuk itu saudara-saudara, diperlukan sebuah penangkal sehingga rasa pesimis itu tidak masuk dan berdiam, bahkan betah tinggal di dalam diri orang yang percaya. Saudara-saudara, Mazmur yang menjadi khotbah kita pada hari ini adalah kesaksian doa permohonan yang diucapkan bangsa Israel ketika mereka baru kembali dari pembuangan Babel ke tanah airnya Yerusalem. Atas berkat penyertaan Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah airnya. Akan tetapi ketika mereka sampai di Yerusalem, sampai di tanah airnya, mereka melihat bagaimana keadaan Yerusalem yang jauh dari memuaskan. Yerusalem sudah hancur, tinggal puing-puing, dan mereka tidak tahu lagi bagaimana mereka harus menatap kehidupannya ke depan. Bagaimana mereka harus memulai lagi hidup mereka, sehingga bangsa Israel pesimis melihat masa depannya. Mereka merasa mereka baru lepas dari penderitaan di pembuangan, tetapi ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka justru merasa masuk dalam penderitaan yang lebih berat lagi, melihat kehancuran Yerusalem setelah pulang dari pembuangan. Mereka mengeluh
rohani jasmani pasti akan terwujud dan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Karena Tuhan adalah setia dan berkat-Nya tidak pernah berubah bagi kehidupan umat-Nya. Disinilah kita mau melihat pemazmur dalam khotbah kita pada hari ini mau memberikan beberapa petunjuk yang dapat dilakukan orang percaya untuk menangkal masuknya sikap dan rasa pesimis di dalam dirinya. Yang pertama, saudara-saudara, kita diajak untuk mengingat kembali akan janji Tuhan dan firman-Nya. Kita membaca tadi di dalam firman Tuhan, di dalam doanya pemazmur berkata bahwa ia mau mendengar firman Tuhan. Ia mau mendengar firman Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan selalu berbicara tentang damai. Bahkan pemazmur percaya bahwa Tuhan adalah pusat dari segala kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu mengabaikan firman Tuhan berarti bahwa hidup di dalam kebodohan dikatakan. Dan hidup di dalam kebodohan itu selalu dekat dengan hidup yang selalu ada di tengah-tengah penderitaan. Dengan ini pemazmur meyakini bahwa hidup damai itu adalah ketika kita mengalami persekutuan yang indah dan akrab serta mesra dengan Tuhan. Ketika kita selalu mendengar firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu satu hal yang patut kita lakukan supaya kita tidak pesimis melihat kehidupan kita dan masa depan kita sebagaimana bangsa Israel. Kita diajak untuk mengingat firman Tuhan. Kita diajak untuk mengingat penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dengan mengingat kasih Tuhan, dengan mengingat pengampunan-Nya dan mengingat penyertaan-Nya, pengalaman manis itu akan membuat kita menjadi optimis bahwa Tuhan juga akan selalu menunjukkan kasih-Nya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menangkal rasa pesimis di dalam hidup kita? Yang kedua adalah berdoa dan tetap berseru kepada Tuhan. Mazmur ini adalah doa pemohon pemulihan dari Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, LAI, di sana dikatakan judul dari mazmur ini, doa mohon Israel dipulihkan. Dan ini juga yang menjadi ajakan bagi kita. Biasanya rasa pesimis akan masuk ke dalam diri seseorang ketika dia mulai merasakan beratnya tekanan di tengah-tengah kehidupannya. Rasa pesimis akan semakin menguasai seseorang ketika dia terus berkonsentrasi kepada tekanan dan kepada kemampuan dirinya untuk melepaskan dari tekanan dan penderitaan. Tetapi ketika seseorang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan. Sehingga optimis akan semakin sedikit demi sedikit muncul. Dan sejalan dengan itu, rasa pesimis pun akan menyingkir di tengah-tengah kehidupan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, meyakini akan datangnya berkat dan penyertaan Tuhan. Keyakinan akan datangnya berkat dan penyertaan Tuhan ditunjukkan oleh pemazmur tadi dengan kata-kata. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, ia hendak berbicara tentang damai dan sesungguhnya keselamatan daripadanya, dan Tuhan akan memberikan kebaikan. Bahkan dikatakan juga tadi tentang janji-janji Tuhan, bagaimana kasih dan kesetiaan akan bertemu, bagaimana kesetiaan akan tumbuh dari bumi, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasil, dikatakan. Bagaimana kita meyakini janji damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kesatuan antara kasih-Nya, antara keadilan-Nya, dan damai sejahtera antara
dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Karena itu kita wajib untuk selalu meyakini akan kuasa dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelelahan demi kelelahan dapat kita rasakan dalam berbagai persoalan kehidupan di dunia ini. Inilah yang menunjukkan bahwa kekuatan kita manusia memang amat terbatas. Namun keterbatasan itu tidak berarti dapat membuat kita menjadi pesimis dan lemah. Hidup di dalam perubahan memang tidak bisa kita hindari. Hidup di dalam menghadapi penderitaan tidak dapat kita hindari tengah-tengah kehidupan kita. Kita manusia tidak mungkin hidup tanpa segala kemungkinan perubahan dan penderitaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karenanya tidak tepat ketika manusia memohon kepada Tuhan supaya hidupnya dihindarkan dari segala macam masalah dan penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tetap mempercayai dan meyakini akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, menarik saya melihat pengalaman hidup negara Jepang. Jadi negara Jepang itu kan selalu menghadapi gempa. Namun untuk mensiasati gempa yang selalu terjadi, goncangan yang datang, mereka tidak dapat menghindarkan dan menyalahkan alam. Itu sudah menjadi geografis negara. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka membangun gedung-gedung yang tahan menghadapi goncangan itu. Gedung-gedung yang walau hanya bergoyang sedikit tetapi tidak hancur. Jadi mereka membuat teknologi yang canggih untuk membuat bangunan-bangunan yang ada di sana boleh berdiri dengan kokoh. Walaupun harus bergoyang tetapi tidak hancur. Saya pikir menarik. Artinya Jepang tidak menyalahkan kondisi alam mereka. Dia tidak menyalahkan goncangan yang datang dari luar di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi yang dia lakukan adalah membangun kekuatan supaya ketika goncangan itu datang mereka tidak hancur. Saya pikir demikian juga hendaknya di dalam kehidupan kita. Pasti kita juga mengalami banyak gempa, goncangan-goncangan hidup yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa jadi itu goncangan ekonomi yang semakin tidak membaik. Bisa jadi itu goncangan berita duka cita yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Bisa jadi itu goncangan sakit penyakit yang harus dialami di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa jadi juga pandemi sebagaimana yang kita hadapi saat ini. Bisa jadi juga bencana-bencana alam yang tidak kita duga yang mengejutkan kita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi Tuhan merancang kita tidak untuk menjadi hancur, tetapi bagaimana supaya kita tetap kuat dan kokoh di tengah-tengah segala goncangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah membangun kekuatan di dalam iman dan hidup kita. Saudara-saudara, bisa jadi di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita bisa membuat kita tidak kuat. Kita hancur. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kalau kita hanya melihat dari kemampuan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melihat ada kekuatan yang besar yang harus kita bangun di dalam diri kita, yaitu kekuatan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, maka goncangan-goncangan itu akan mampu kita hadapi di tengah-tengah hidup kita. Seperti yang terjadi di dalam
dialami oleh saudara-saudara kita. Beberapa anggota jemaat kita juga mengalami banjir, air meluap, yang kami sendiri sudah melihat kondisi ke lokasi bagaimana semua barang habis, tidak bisa diselamatkan, hancur, terendam air. Melihat keadaan itu tentu bisa saja kita goyang, goncang, bahkan gelap melihat masa depan, bahkan pesimis. Bagaimana membangun lagi kehidupan kami ke depan? Tapi kalau kita meyakini bahwa kita punya Tuhan yang kuat, yang kokoh dan luar biasa, penyertaan dan kasih-Nya yang selalu diberikan kepada kita, maka kita pasti akan mampu menghadapinya. Begitu juga harapan bagi saudara-saudara kita yang menghadapi bencana, supaya dengan kekuatan daripada Tuhan mereka mampu melihat kehidupan mereka ke depan. Dan kita juga patut untuk mendukung di dalam doa, di dalam segala sesuatu yang dapat kita lakukan agar mereka juga kuat, mereka tetap kokoh menghadapi bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, kekuatan hidup ini tidak terjadi secara instan, tetapi justru terbangun dan dibangun bentuk dan dibangun dari goncangan-goncangan hidup yang menguji kekuatan bangunan iman kita di tengah-tengah hidup ini. Karena itu tidak perlu terburu-buru. Kalau kita menghadapi masalah, baik itu keuangan, baik itu masalah keluarga, baik itu pekerjaan, jangan mudah pesimis, apalagi frustasi, bahkan emosional dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Tetapi marilah kita mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan. Berbagai persoalan dan pergumulan hidup dapat terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Namun satu hal yang pasti yang harus kita yakini, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, dan janji damai sejahtera Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa situasi dan kondisi kehidupan kita hari ini menjadi lebih baik pada esok hari. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa situasi kondisi kehidupan kita di tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Apalagi kalau kita melihat di akhir tahun 2020 ini, kita justru masih dililit oleh berbagai macam pergumulan dan persoalan kehidupan. Tetapi itu tidak membuat kita pesimis di dalam memasuki tahun 2021. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Nya tetap ada, dan Dia siap menolong kita. Berserulah kepada-Nya dan yakini akan pertolongan-Nya, maka kita pasti akan optimis untuk menjalani kehidupan kita dengan segala kemungkinan, ragam persoalan dan tantangan di dalamnya. Tuhan menguatkan kita. Tuhan pasti akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kekuatan yang kembali Tuhan berikan bagi kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kekuatan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, melalui kesaksian daripada pemazmur, kesaksian hidup dari bangsa Israel yang bergumul di dalam penderitaan hidup mereka, yang kembali dari pembuangan, namun mereka juga harus menghadapi pergumulan setelah mereka kembali dari pembuangan untuk melanjutkan kehidupan mereka ke depan. Tuhan mengajari kami melalui firman Tuhan, agar kami juga dapat belajar bagaimana kami untuk dapat terus meyakini akan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan,
berbagai pergumulan dan penderitaan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami harus yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi selalu memberikan janji dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan itu yang harus kami pegang dan kami percayai di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Secara khusus juga di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup kami yang menghadapi berbagai penderitaan di dalam hidup kami, agar kami tetap percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami tidak mudah pesimis, apalagi frustasi, bahkan tidak lagi mempercayai Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami mau mengingat akan pergumulan yang dihadapi oleh banyak saudara-saudara kami di kota Medan yang menghadapi bencana banjir yang terjadi belakangan ini. Begitu juga Tuhan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di daerah dekat gereja kami ini, yaitu di Jalan Sejarah, termasuk juga 4 keluarga dari anggota jemaatmu HKBP Cinta Damai Resort Medan. Mereka tidak pernah menduga harus menghadapi bencana yang menghancurkan seluruh isi rumah mereka, bahkan membuat mereka harus pergi dan mengungsi dari tempat tinggalnya. Karena itu Tuhan, biarlah firman yang Tuhan berikan bagi kami pada minggu ini boleh memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami, agar mereka tetap mengingat akan firman Tuhan, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat menghadapi apa yang terjadi di dalam hidup mereka, dan mereka tidak menjadi pesimis untuk melihat kehidupan yang ke depan. Dan ajarilah kami juga Tuhan di dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja, agar kami dapat saling mendukung di dalam doa dan juga dapat saling menolong untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami melalui persembahan yang kami berikan nantinya di tengah-tengah gereja. Biarlah Engkau yang membuka pintu hati kami seluruhnya, agar kami dapat turut merasakan penderitaan saudara-saudara kami dan mau untuk meringankannya melalui persembahan yang kami berikan bagi Tuhan melalui gereja kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang masih menyertai hidup kami hingga pada hari ini. Begitu juga di dalam ibadah kami pada minggu ini, hanya karena penyertaan Tuhan kami masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja dan di rumah kami masing-masing, dari beberapa jemaatmu yang masih beribadah di rumah. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Terimalah doa dan ucapan syukur kami, dan di tengah-tengah persekutuan kami bersama dengan seluruh jemaatmu, kami juga bersyukur atas kasih Tuhan yang menuntun saudara-saudara kami yang menjadi anggota jemaat yang baru di tengah-tengah gereja, yaitu keluarga Bapak Purba Ibu Tumanggoro yang telah menjadi anggota jemaat yang baru di gereja. Biarlah Tuhan keluarga ini boleh semakin bertumbuh untuk mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupannya melalui segala pelayanan yang dilakukan di gereja ini. Begitu juga Tuhan, kami mau mengingat berbagai masalah dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang tetap menguatkan kami, dan Tuhan juga yang dapat menolong kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat tetap kuat semangat di dalam menjalani kehidupan kami di dalam berbagai persoalan, pandemi dan bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau berkati juga seluruh anggota jemaatmu, baik yang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia. Begitu juga dengan anggota jemaatmu yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami tersebut. Begitu juga Tuhan dalam persekutuan kami pada saat ini,
Kami juga mau berdoa bagi rencana daripada gereja HKBP di dalam melaksanakan Sinode Godang yang ke-65 di Seminarium Sipakolo. Sinode Godang yang harus dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkaulah yang memberkati segala utusan, seluruh utusan Sinode Godang yang hadir dan berkumpul pada saat Sinode Godang nantinya. Tuhan yang menjagai seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang menjadi utusan Sinode Godang, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani Sinode Godang tersebut. Dan Tuhanlah yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu, memberikan kedamaian bagi seluruh utusan Sinode Godang, supaya di dalam damai yang daripada Tuhan dan di dalam iman kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka dapat sungguh-sungguh mengikuti Sinode Godang tersebut dengan baik dan dapat memilih calon pimpinan di tengah-tengah gereja-Mu di dalam damai, di dalam iman mereka kepada Tuhan dengan benar. Dan berkati Tuhan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga gereja HKBP tetap dapat menjadi gereja yang penuh dengan damai sejahtera dalam seluruh kehidupannya, bersama dengan seluruh jemaatnya, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa bagi rencana bangsa dan negara Indonesia melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Tuhan juga yang menjaga bangsa dan negara kami Indonesia ini, agar semua itu dapat berjalan dengan baik dan dengan benar, dapat memilih dengan hati yang sungguh-sungguh menginginkan kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Kami dapat memilih wakil-wakil Tuhan, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah daerah tempat tinggal dan di negara ini, menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dan ajari kami untuk dapat tetap meyakini berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jemaat HKBP Cinta Damai Desa Medan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kami mau membuka hati kita semua untuk boleh sama-sama berempati dengan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita yang menghadapi bencana alam banjir, supaya kita mau membuka hati bersama-sama dapat merasakan penderitaan dan pergumulan saudara-saudara kita dengan sedikit banyak yang dapat kita berikan untuk meringankan penderitaan mereka melalui persembahan yang nantinya akan kita berikan. Baik itu kita yang beribadah di rumah, begitu juga dengan kita yang beribadah di tengah-tengah gereja. Marilah kita memberi dengan kasih untuk dapat meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang menghadapi bencana, dan juga memberikan persembahan kita bagi Tuhan bagi pelayanannya di tengah-tengah gereja. Kita bernyanyi dari buku pendek nomor 802 ayat 1, pakai ini sampai. Oh
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat Advent, salam sehat bagi seluruh jemaat AKBP Cinta Damai Indonesia. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.